suster. Oh, terima kasih. Di sini saya mau bertanya kepada kelompok. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan itu apa pengertian sumber kas atau dan lain-lainnya seperti itu. Jadi di sini saya mau tahu apa pendapat dari kelompok. Perlukah dalam satu perusahaan itu apakah sangat perlu membuat suatu laporan itu? Dan apa manfaat ketika laporan itu dibuat dalam satu perusahaan? Kalau memang tidak perlu, apa kendalanya seperti itu? Terima kasih. Suster, bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya, Sus? Oh, baik, saya ulangi ya. Tadi kan kelompok sudah menjelaskan secara rinci apa itu pengertian dan tujuan kan. Tapi saya di sini pada kesempatan ini saya mau bertanya. Nah, apakah perlu penyusunan laporan ini dilakukan dalam satu perusahaan dan apa manfaatnya bagi perusahaan itu? Terima kasih. Tunggu sebentar ya, Sus. Tolong diberi waktu. Baik. Kelompok masih bisa tambah satu pertanyaan? Masih dibuka forum pertanyaan? Masih, Sus. Suster. Oke. Begini, aku hanya mau nanya simpelnya saja. Menurut suster sih singkat jawaban ini. Kalau memang kelompok memang betul-betul mendalami materi ini. Nah, pertanyaan saya begini. Tadi kan di situ ada dikatakan tujuan dari analisis sumber dan penggunaan kas itu salah satunya ialah untuk mengetahui sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran. Berarti kan ada diketahuilah bagaimana dari mana sumber penerimaan kas dalam sebuah perusahaan. Nah, dengan diketahuinya sumber-sumber penerimaan kas itu berasal dari mana, adakah cara untuk meningkatkan supaya penerimaan kas itu lebih banyak lagi diterima oleh perusahaan begitu? Sebenarnya berkaitan dengan yang ditanyakan Suster Kartini, kan manfaat dari apanya ini? Manfaat dari sumber, analis sumber dan penggunaan kas. Bisa dipahami? Bisa, Rosa? Coba ulang sekali lagi. Coba ulang sekali lagi, Suster. Singkatnya pertanyaannya, adakah cara, apakah ketika perusahaan sudah mengetahui sumber-sumber penerimaan dengan adanya analisis sumber dan penggunaan kas ini, adakah cara perusahaan untuk meningkatkan bagaimana supaya sumber penerimaan kas itu lebih banyak masuk begitu?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suster Kartini. Yang pertama itu, apa perlunya penyusunan laporan itu? Perlunya itu sangat perlu, Sus. Alasannya, analisis sumber dan penggunaan kas itu digunakan untuk menganalisis sebab dan akibat bertambah atau berkurangnya kas suatu perusahaan. Nah, manfaatnya itu, Sus, kan kita jadi tahu apa saja pengeluaran perusahaan, apa saja pemasukan perusahaan. Bagaimana, Suster Kartini? Coba bisa diulangi kembali. Baik, tadi kan pertanyaan Suster, apakah perlu penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas? Nah, menurut kelompok kami itu sangat perlu karena analisis sumber dan penggunaan kas digunakan untuk menganalisis sebab dan akibat bertambah atau berkurangnya kas suatu perusahaan. Nah, manfaatnya dibuatnya penyusunan laporan sumber dan penggunaan kas itu, Sus, agar mengetahui apa saja penggunaan kasnya, pengeluaran kasnya, sumber kasnya dari mana, begitu, Sus. Bagaimana, Suster? Bisakah agak apa sih, kurang kemana saya katakan ya? Agak apa dia pembahasan apa? Lebih rinci kayak gitu penjelasannya? Oke, baik ya, Sus. Kan tadi Suster bertanya, apakah perlu laporan sumber dan penggunaan kas? Menurut kelompok kami itu sangat perlu, karena analisis sumber dan penggunaan kas itu digunakan untuk menganalisa sebab dan akibat bertambah atau Atas jawaban dari kelompok 6. Ya, sama-sama, Sis. Bang Brian, jawab Bang Brian. Suster Lucy. Ya, Brian. Pertanyaan tadi, Sus. Nah, tadi kan kelompok sudah menjawab pertanyaan Suster Kartini. Manfaatnya ada, begitu kan? Selain manfaatnya itu tadi kan kelompok juga mengatakan tujuannya itu untuk mengetahui sumber penerimaan kas. Nah, jadi saya bertanya, apakah dengan sudah mengetahuinya penerimaan kas itu, untuk perusahaan itu sendiri ada cara untuk meningkatkan bagaimana supaya penerimaan kas itu lebih banyak masuk, begitu? Karena sambil lihat dulu ini slide yang Suster share,
Di sini kan Rosa, Mawar, Yohana, di sini memang harus balance yang namanya laporan, sumber kas dan penggunaan kas, ya kan? Tetapi di bagian sumber kas ini kurang ngerti saya melihat bagaimana supaya ada tabungan untuk perusahaan itu, karena segitu besarnya jumlah sumber kas itu segitu pula digunakan oleh perusahaan begitu. Jadi misalnya untuk investasinya barangkali supaya kas perusahaan itu tetap ada, itu di mana gitu loh. Begini suster, itu kan contoh, jadi nggak terlalu ini. Nah, sementara solusinya untuk meningkatkan jumlah kasnya itu tentunya mencari keuntungan-keuntungan lebih besar, suster. Untuk periode untuk periode berikutnya. Jadi periode berikutnya kasnya akan menjadi lebih besar. Nah, sementara itu juga perusahaannya pastinya melakukan peminiman buat pengeluaran. Untuk mengeluarkan kasnya diminimkan seperti itu, suster. Ya, mungkin karena contoh yang kalian ambil di sini kurang membuat kami lah kurasa, atau saya barangkali mewakili kawan-kawan juga, kok di sini segitu sumber kas yang dimasukkan, segitu penggunaan kasnya, sementara di bagian sumber ini saya melihat tidak ada misalnya adanya investasi atau menyimpan gitu. Tetapi mungkin jawaban dari Brian bisa saya terima. Baiklah, terima kasih. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami akan menutup. Dan kami akan membacakan sebuah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, kas adalah uang dan surat berharga lainnya diuangkan. Kas merupakan uang tunai yang paling liquid, sehingga pos ini biasanya ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Untuk menganalisis laporan arus kas yang sudah dibuat perusahaan dapat dilihat dari dua keadaan, yaitu 1. Menganalisis laporan arus kas yang sudah dibuat perusahaan. 2. Melakukan analisis berdasarkan informasi hanya dari laporan neraca dan laba rugi. Dengan kata lain, laporan arus kasnya harus ada. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kata salah, tolong dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk komponen atas presentasi hari ini. Karena sudah tidak lagi yang kita akan bahas, kita tutup saja pertemuan kita hari ini ya. Iya, Sion. Tapi sebelum kita tutup, coba Yohana pimpin doa penutup kita. Marilah bersalam doa. Kembali Bapak, kami mengucap syukur padamu atas berkat karunia yang kau berikan kepada kami Bapak sepanjang sore ini Bapak. Bapak, kami telah selesai melakukan proses pembelajaran kami Bapak. Biarlah kiranya itu Bapak berkenan untuk kehidupan kami Bapak. Bapak yang baik, banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Ampunilah Bapak supaya tidak terhalang berkat dan kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai sini dulu perkuliahan kita teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Udah bisa di end, Sio? Yang Selamat sore. Diapakan aja? sore.